Halo, jumpa lagi dengan saya BL Padatu, masih di channel Edukasi dan Motivasi. Kita akan melanjutkan konten kita atau materi kita dalam bahasan terkait dengan bagaimana menggelinding lebih besar lagi. Nah, kuasa untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih potensial dengan tindakan-tindakan yang kecil. Bukan lagi rahasia umum buat kita semua mengetahui bahwa segala sesuatu yang besar selalu dimulai dengan yang kecil. Kita pun, Anda dan saya, itu lahir dari benih ya. Segala sesuatu itu hanya awalnya adalah benih atau potensi yang kemudian berinteraksi atau ada dalam pengkondisian tertentu sehingga benih itu memiliki ruang atau kesempatan untuk menunjukkan potensi dirinya atau kebesaran dirinya. Nah, jadi percakapan kita ini dimulai dalam menghargai hal-hal yang kecil yang secara keseharian ada dalam perjalanan hidup kita. Orang yang punya hobi atau gemar di dalam mendaki gunung, climb mountain, tentu mengerti tentang apa yang saya sedang bicarakan, bahwa untuk mendaki menaklukkan puncak gunung yang vertikal, yang memiliki sudut vertikal itu adalah bukan pekerjaan yang sangat mudah dan bukan dapat ditempuh dengan cara berlari ya, tetapi harus merebahkan diri atau bahkan biasa disebut dengan merangkak. Jadi dalam konteks merangkak ini ada kuasa, ada kekuatan di mana setiap orang pendaki itu memiliki kesempatan untuk menaklukkan pendakian itu. Jadi ini sedikit mengajar kepada kita berefleksi bahwa ketika kita ingin menaklukkan segala sesuatu apapun itu di dunia pendidikan, di dunia bisnis, atau di dunia impian membangun rumah tangga yang jauh lebih baik lagi, maka ada satu fase yang mungkin terjadi, yang mungkin kita alami sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu bahwa kita harus melakukan apa yang disebut dengan pendakian ya, dengan cara merangkak ya, dengan cara tidak bisa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi ya, kondisi merangkak itu sesuatu yang tidak boleh kita pandang bahwa tidak tercipta sebuah kemajuan, tapi itu adalah sebuah strategi bagi kita untuk menggabungkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain dalam fase-fase atau tahapan-tahapan pendakian atau penaklukan ya, apapun yang kita inginkan. Jadi hitunglah kuasa atau power kondisi merangkak itu sebagai sesuatu yang harus Anda hitung sebagai sebuah peralatan, sebagai sebuah fase tahapan yang tidak boleh atau tidak mungkin tidak ada dalam perjalanan hidup ini. Nah, itu jadi kita belajar bahwa untuk menaklukkan segala sesuatu, Anda tidak akan mungkin terus-menerus menegakkan diri Anda, menegakkan tubuh Anda. Ada kemungkinan Anda harus mencondongkan ke depan seolah-olah Anda jatuh, atau bahkan Anda harus tiarap ke depan yang disebut dengan merangkak, yang mungkin kalau orang dalam penglihatannya dari jarak jauh Anda sudah kalah atau Anda sudah diselesaikan atau takluk selesai dengan sebuah tantangan itu ya, fail, gagal total. Tapi tidak dengan demikian dalam kisah yang akan kita ulas lebih jauh lagi. Nah, teman-teman, saya ingin mengutip satu cerita atau kisah yang selalu dipakai oleh para penulis atau pembicara-pembicara publik untuk menjelaskan tentang kekuatan keangkuhan dan juga bagaimana strategi mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, cerdik dalam mengatasi atau mengelola potensi diri walaupun dalam pandangan umum itu potensi yang sangat terbatas. Dikisahkan antara adanya perlombaan lari antara si rusa dan seekor kura-kura, yang dalam legenda itu atau dongeng atau kisah itu kita tahu bersama bahwa pertandingan itu diselenggarakan antara mereka yang sombong ya, yang menyadari bahwa dia jauh lebih cepat, lebih baik daripada pribadi yang lain. Dalam hal ini adalah simbol kura-kura itu. Tetapi kura-kura
tidak mau kalah dan dia memiliki kecerdikan di dalam rangka untuk mengatasi situasi fisik dirinya atau potensi yang ada pada dirinya. Nah, setelah ia menantang rusa itu dengan memilihkan trek di mana mereka akan berlari, berlomba lari, menuruni puncak gunung sampai ke lembah. Nah, tentu dengan kesombongan si rusa mulai berpikir bahwa ya biarlah perlombaan itu berlangsung, dan jauh sebelum selesai dia berpikir bahwa dia akan pemenangnya. Tetapi sekali lagi ketika perlombaan itu digelar, sang rusa sangat terkaget-kaget karena apa? Bahwa sang kura-kura ini jauh dari ingatannya, jauh dari bayangannya bahwa dia bisa berlari begitu kencang. Oleh karena ternyata si kura-kura menerapkan satu strategi yang namanya strategi menggelinding, bukan dia merayap. Ya, jadi dia menggunakan momentum dirinya untuk menggelinding sehingga laju gelindingan itu ya tidak mampu diatasi oleh sang rusa. Nah, tentu ada versi-versi lain, versi kancil, versi apapun dengan binatang yang ada itu. Tetapi sebenarnya kita mau ambil moralnya saja, bahwa ada kuasa strategi ya pada strategi-strategi tertentu yang membackup seluruh potensi kita, sekalipun itu dipandang potensinya kecil. Nah, apapun yang Anda coba lakukan di luar sana dengan segala pekerjaan Anda, perhatikan bahwa potensi diri Anda itu ketika bertemu dengan satu strategi yang tepat, maka hasilnya powerful. Jadi, kenali dulu potensi diri Anda dan carikan pendekatan atau strategi yang terbaik untuk membuat apa yang Anda miliki itu bekerja dengan maksimal ya. Jadi itu pesan atau titik moralnya. Pada bagian lain kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan momentum ya, momentum runtuhan salju. Kalau misalkan pada musim salju di puncak gunung, kita tahu bahwa rontokan guguran salju yang luar biasa besar itu tidak dimulai dengan sebuah hantaman besar, dentuman besar atau apa, tetapi benda-benda yang kecil sekali. Ya, ketika misalkan ada ranting yang jatuh atau ditiup angin atau apa yang menggerakkan beberapa butiran-butiran salju, yang kemudian salju itu kemudian bergerak kemudian menggelinding, yang pada akhirnya membentuk momentum ya, momentum yang besar sehingga ya memaksa salju-salju yang lain yang bongkahan yang begitu besar itu bergeser dari tempatnya dan rontok atau runtuh ya, dan kemudian menimpa apa saja yang dia lewati. Nah, ini yang disebut dengan kuasa untuk menggelinding, kuasa untuk menciptakan momentum-momentum pertumbuhan dari hal-hal yang kecil. Kalau Anda kemudian ada pada satu posisi sedang memperjuangkan segala sesuatu, yang harus Anda lakukan adalah lakukan apapun tindakan yang harus dilakukan, sebab tindakan itu menciptakan momentum. Tindakan itu ya menghadirkan energi, ya mengundang energi-energi lain yang di sekitarnya untuk bersatu, berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Anda. Jadi ketika Anda melakukan apapun pekerjaan Anda, profesi Anda, sekali lagi, sesuatu tindakan kecil itu akan mempengaruhi hasil akhir. Konsistensi, kesetiaan pada tindakan-tindakan kecil itu akan membawa Anda pada sebuah ya hal yang luar biasa yang sama sekali Anda tidak bayangkan dari sekarang. Karena itu teman-teman, sederhana saja ajakan kita pada saat ini ya untuk tumbuh, ya mencapai momentum pertumbuhan kita, pencapaian hasil terbaik selalu dimulai kesadaran kita, kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa tidak ada tindakan-tindakan Anda yang Anda lakukan sejauh itu berkaitan dengan apa yang Anda impikan yang tidak menemui hasil. So, ya bangun pagi itu adalah sebuah tindakan kecil, melangkahkan kaki kanan Anda keluar dari rumah itu adalah sebuah tindakan kecil, ya menelpon teman adalah tindakan kecil, mengirim SMS adalah tindakan kecil, ya kemudian berolahraga apapun itu, membaca satu paragraf atau satu kalimat bahkan itu adalah suatu tindakan yang kecil, tetapi kalau konsisten Anda lakukan secara bergulir, maka Anda akan terheran-heran dan terkagum-kagum bahwa kuasa hal-hal yang kecil itu yang membentuk sebuah apa yang kita disebut dengan miracle, ya keajaiban kehidupan. So, lakukan itu. Sampai jumpa di kesempatan lain-lain. Salam hebat, salam trio.